Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Yusuf Kalla betul-betul menjadi sorotan akhir-akhir ini, sahabat ya. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala orang tua ini. Sudah tua, sudah sangat kaya, tapi masih selalu bermain-main di arena yang keruh. Ini terkait soal isu kelangkaan BBM, di mana Yusuf Kalla secara tegas memberikan saran kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM, sahabat. Dan jujur saja, ini seperti membuka kembali luka lama, jurang antara elit dan rakyat, di mana di saat daya beli masyarakat tertekan, harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja makin ketat, tiba-tiba muncul narasi klasik BBM harus naik demi untuk ekonomi negara. Tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua, negara ini mau diselamatkan tapi rakyatnya dikorbankan. Dan saya kira ini bukan kali pertama saja muncul ya Pak JK ini menaikkan BBM. Di masa pemerintahan Gus Dur juga pernah dipecat oleh Gus Dur karena menaikkan BBM tanpa sepengetahuan daripada Gus Dur, dan itulah berefek pada pemecatan. Dan bahkan viral video pernyataan Gus Dur tersebut, dan termasuk video pernyataan Yusuf Kalla tak kala dia mengaku dipecat dan dia menipu Gus Dur. Betapa kurang ajarnya Pak JK, sahabat ya. Sekelas Gus Dur dia berani tipu. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk masuk membahas soal polemik pernyataan JK ini, kita lihat dulu seperti apa pernyataan Gus Dur dan bagaimana pernyataan JK menanggapi ketika dia dipecat oleh Gus Dur. Ini dia videonya, sahabat. BBM dinaikkan oleh Yusuf Kalla, bisa nuntut pada rakyatnya marah. Sekarang aja kita mana-mana itu rakyat marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kalla. Yusuf Kalla seperti siapa? Tahan itu pakai tingkat tidak tiba-tiba. Tahun 2000 menteri dulu, 8 bulan dipecat sama Gus Dur. Saya sudah di Afrika, misi dagang, diterpanggil untuk dipecat. Tapi salah saya, Gus Dur mau tipu saya tipu balik juga dia. Yang cerita sedikit, saya di Afrika Selatan, Johannesburg, tiba-tiba ditelepon ajudan tengah malam, "Mama kembali ke Indonesia." Dipanggil presiden. Saya di Afrika nih. Iya, tapi presiden minta bapak ketemu besok. Hanya saya pulang paginya sendiri, tim saya jalan terus sampai ke Jakarta ketemu Gus Dur. Ya, saya tahu Gus, saudara ini selalu keluar negeri tapi tidak pakai izin. Sebenarnya sama bilang, saya selalu lapor sama seknek. Ya, tapi laporannya begitu. Jadi saya buka tas saya ada kertas kosong. Saya bilang, ini izinnya. Saya pura-pura kertasnya. Terus bingung dia. Terus lama berhenti diam. Ya sudah. Terus saya tanya sama Ali Syah, ini sudah artinya apa nih? Saya dipecat atau tidak? Sudah tidak dipecat, itu jalan terus. Jalanlah. Tapi 2 bulan kemudian pecat betul-betul. Gus Dur itu tiap 3 bulan mesti pecat 2 orang. Ya selama 18 bulan dia pecat 16 menteri. Nah, ini leadership juga. Karena tidak paham ke pemerintahan, akibatnya sembarangan saja. Itulah situasi yang kelam juga di pemerintahan kita. Bagaimana orang tidak mengerti mengelola negara. Terjadilah itu. Tapi ya orang baik, tapi kejadiannya begitu. Jadi kita salah memilih juga. Banyak kita salah memilih juga. Rayos. Tapi itu MPR waktu itu. Amin Rais yang pimpin itu. Ya. Yang ketua MPR-nya Amin Rais. Saya kira kita sudah melihat, mendengar secara bersama-sama ya bagaimana pernyataan Gus Dur kala memecat Yusuf Kalla dulu itu karena dia menaikkan BBM, sahabat. Jadi memang JK ini dari dulu tabiatnya seperti itu, sama dengan gas LPG dulu yang mengadakan itu kan Pak JK waktu masanya Pak SBY, dan dia merasa benar melakukan itu.
Oleh sebab itu saya kira memang wajar saja kalau hari ini banyak orang yang menilai Pak JK ini orangnya licik. Ya boleh jadi itu karena dia memiliki usaha di bidang energi, boleh jadi ya, kita tidak menuduh. Tapi apapun itu, tak kala BBM dinaikkan, maka yang tumbal saya kira adalah rakyat kecil. Dan rakyat dipaksa untuk memahami hal seperti itu. Sementara elit tidak pernah memikirkan bagaimana susahnya menjadi rakyat kecil. Belum lagi misalnya para nelayan, para sopir-sopir truk, travel, banyaklah yang akan menjadi tumbal. Bukan saja pengendara mobil biasa yang berdampak, tapi yang lebih fatal adalah orang-orang yang menjadikan jasa transportasi sebagai sebagai sumber kehidupannya. Itu yang Pak JK tidak pernah pikirkan. Jadi kelihatan memang betapa berjaraknya antara elit dengan rakyat kecil, sahabat. Karena itu saya menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Pak JK ini sekali lagi mencerminkan cara pandang lama ya, bahwa negara dilihat dari neraca anggaran. Jadi bukan dari isi dapur rakyat, yang seolah-olah angka defisit itu jauh lebih penting daripada nasi di piring masyarakat. Itu yang tergambar di kepala Pak JK. Sebab itu dalam perspektif filsafat politik, ini adalah merupakan problem serius, sahabat ya. Sebab keadilan itu bukan soal efisiensi, tapi soal keberpihakan pada yang paling lemah. Kalau kebijakan justru memperberat yang miskin, maka ada yang keliru secara moral. Jadi bukan sekedar teknis saja. Dan apa yang terjadi hari ini, yang lemah diminta berkorban, yang kuat tetap nyaman, kan ini kebijakan yang kurang ajar kalau misalnya ini diterapkan oleh pemerintah. Dan lebih ironis lagi, publik kembali mengingat masa lalu, sahabat. Kita kembali diingatkan terhadap video yang saya cuplikan itu, yaitu Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur ya. Akhirnya video lawasnya naik ke permukaan, kembali beredar. Narasi lama dihidupkan lagi tentang bagaimana JK pernah diberhentikan pada saat dia menaikkan BBM kala dia menjadi salah satu menteri di kabinetnya Pak Gus Dur dulu, atau Gus Dur ya. Bahkan tentang pengakuan yang ditafsirkan sebagai menipu Gus Dur, dan memang pernyataannya demikian di dalam video itu. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, jangan salahkan rakyat kalau tidak melihat ini sebagai sebuah sejarah masa lalu, tetapi ini adalah merupakan pola. Artinya dalam psikologi politik ini disebut dengan pattern recognition bias, sahabat ya. Artinya ketika publik melihat potongan-potongan kejadian, mereka menyusunnya menjadi satu kesimpulan besar bahwa elit bermain dengan cara mereka sendiri, sementara rakyat hanya jadi objek kebijakan. Dan jujur saja, persepsi itu tidak muncul dari ruang kosong. Karena itu kita bisa melihat lebih dalam. Dalam teori kekuasaan, penguasa seringkali harus mengambil keputusan yang tidak populer demi stabilitas. Nah, oleh sebab itu Michelin juga mengingatkan bahwa yang namanya penguasa yang kehilangan kepercayaan rakyat, maka dia sudah menggali kuburnya sendiri. Nah, itu yang kita takutkan, karena inilah yang akan menjadi masalah. Pernyataan seperti Pak JK ini di tengah situasi sosial yang sangat-sangat sensitif, ini bukan sekedar tidak populer, tapi bisa dianggap tidak punya empati terhadap rakyat kecil, dan ini bisa memicu yang namanya gejolak sosial. Dan pada akhirnya nanti pemerintah yang disalahkan. Nah, kalau situasi itu terjadi, apakah Pak JK mau bertanggung jawab? Kan belum tentu. Sebab bagaimanapun juga, ketika BBM naik, maka reaksi atau gejolak dari rakyat itu tidak bisa dihindari, bosku. Oleh sebab itu, wajar saja kalau orang berpikir bahwa jangan-jangan Pak JK ini bermain politik. Jangan-jangan Pak JK ini berharap memang rakyat demo pemerintah agar Pak Prabowo turun dari jabatannya dengan isu kelangkaan kenaikan BBM ini. Itu akan dijadikan sebagai treatment. Itu kan pikirannya orang. Artinya orang tidak mau tahu soal matematis pendekatan ekonominya. Yang orang tahu bahwa saya susah. Dan ketika negara hadir semakin menyusahkan rakyat, ya kan bisa berbahaya.
Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Pak JK, sekali lagi ini penyakit lama. Sejak Gus Dur menjadi presiden, dia dipecat gara-gara itu, sahabat, menaikkan harga BBM. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.